Oke, baik. Jadi perilaku objek di sini harapannya setelah nanti Anda mempelajari ini, ya, Anda bisa membuat state chart diagram. Jadi state chart diagram ini adalah diagram yang menggambarkan perubahan status dari suatu objek. Ya. Jadi objek itu bisa berada di status yang berbeda. Kemudian yang kedua, Anda dapat menambahkan activity, entry action, exit action, dan event. Ya. Jadi di dalam sebuah perilaku objek ini ada aktivitas yang dilakukan oleh objek itu. Kemudian entry action itu adalah aksi pada saat aktivitas berlangsung. Kemudian exit action ini adalah aksi yang berlangsung pada saat aktivitas selesai. Kemudian event ini adalah kejadian pada saat aktivitas berlangsung. Nah, selain itu juga ada action do, ya. Jadi action yang dilakukan pada saat aktivitas berlangsung. Kemudian bagaimana menambahkan event atau kejadian di dalam perilaku objek, lalu argumen atau pernyataan, ya, atau parameter, kemudian guard condition, ya, kondisi pengiring, dan action atau aksi, serta send event to transition. Jadi bagaimana mengirim sebuah kejadian pada sebuah transisi, yang dimana transisi ini akan menyebabkan objek berubah statusnya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Baik, kita lihat terlebih dahulu state chart diagram. Jadi state chart diagram ini adalah sebuah diagram yang menampilkan daur hidup, ya, atau siklus hidup dari suatu objek. Diawali saat objek ini sampai tidak digunakan kembali, ya. Jadi objek ini adalah kelas yang diinstansiasi, ya. Nah, kelas ini dalam bahasa pemrograman object oriented itu akan disusun, ya, di construct dan di destruct sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kelas ini akan diinstansiasi menjadi objek yang akan disimpan di memori komputer, di random access memory. Nah, kemudian objek-objek ini bisa berubah statusnya, ya, sesuai dengan kondisi di dalam eksekusi bahasa pemrograman, ya, atau kode program yang dieksekusi. Nah, dengan kita membuat sebuah state chart diagram ini nanti akan mengarahkan, ya, pada programmer untuk melihat status dari objek atau status dari sebuah kelas, ya, ketika eksekusi program. Nah, harapannya dengan diagram ini kita bisa memodelkan perilaku kelas yang dinamis, ya, atau kita bisa menggambarkan perubahan status, ya, dari sebuah kelas atau objek, ya. Nah, di sini diberikan contoh, misalnya adalah sebuah kelas, namanya adalah kelas penerbangan, ya, kelas flight gitu. Nah, semua penerbangan ini akan berstatus awal sementara, ya. Jadi sementara itu artinya bahwa kelas penerbangan tersebut belum dijadwalkan. Nah, ini sifat atau status, ya, status awal dari setiap penerbangan. Nah, kemudian perlu adanya peninjauan jadwal yang sudah di draft, ya, ditinjau ulang, bahwa setiap penerbangan itu akan ditentukan, gitu, ya, apakah akan tersedia atau tidak, apakah akan disetujui atau tidak untuk dilakukan penerbangan, ya. Ini kaitannya sama Federal Aviation, ya. Jadi kalau di luar negeri itu ada aturan penerbangan, ya, ada rute penerbangan dan harus dijadwalkan sesuai dengan pesawat yang aktif terbang, gitu, ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Nah, jadi dari jadwal yang sementara tadi itu akan ditolak jadwalnya, maka otomatis
draft jadwal itu akan dihapus dan tidak ada tindakan lebih lanjut. Artinya ya jadwal itu sudah tidak akan mungkin muncul lagi ke calon para penumpangnya ketika memilih penerbangan itu. Namun kalau jadwalnya disetujui, maka penerbangan akan menuju di status untuk dijadwalkan. Nah, rencana penerbangan baru akan dipublikasi ke internet ya selama 60 hari atau sebelum penerbangan, maka status penerbangannya akan dibuka. Jadi artinya dalam 3 bulan ya, status penerbangan itu akan terbuka untuk bisa dipilih oleh calon penumpang ya ketika melakukan penerbangan ya. Nah, kemudian semua penumpang akan diatur dalam penerbangan itu sampai semua tempat duduknya penuh. Artinya pesawatnya diisi penuh oleh para penumpang. Kalau ada yang membatalkan reservasi, maka penerbangan menjadi terbuka kembali. Artinya ketika ada tempat duduk yang kosong karena dibatalkan oleh penumpangnya, maka reservasinya dibuka kembali. Artinya orang boleh memilih penerbangan itu ya untuk dilakukan perjalanannya. 10 menit sebelum pesawat take off ya, maka reservasi telah ditutup. Ya, jadi artinya penerbangan sudah penuh dan 10 menit sebelum pesawatnya terbang atau take off, maka reservasi yang terkait dengan penerbangan itu akan ditutup. Nah, kalau pesawatnya belum tiba gitu ya, maka penerbangan akan ditunda sampai atau menunggu ya dan menunggu maksimal 4 jam. Ya, jadi jika pesawatnya ternyata belum landing, maka 4 jam akan ditunggu untuk nanti bisa berangkat gitu ya. Tapi setelah 4 jam pesawat itu ternyata belum tiba, maka penerbangan akan dibatalkan. Jadi maksimal menunggunya adalah 4 jam. Jika pesawat ternyata tiba dan penumpang dipindahkan ke pesawat yang lain ya untuk melakukan penerbangan yang sama ya, atau pindah ke maskapai yang lain. Jika pesawatnya ternyata tiba dan penumpangnya 50 atau lebih, maka penerbangan akan dijalankan. Jadi artinya pesawatnya akan mulai take off. Itu ya, itu contoh dari kejadian-kejadian di mana di sebuah kelas penerbangan akan terjadi seperti itu ya. Maka status dari kelas dan objeknya akan banyak berubah ya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dengan cara menambahkan objek ya. Nah, di state chart diagram ini, di diagram ini kita bisa tambahkan objeknya ya. Kita tambah terlebih dahulu diagram dari perilaku ini, klik kanan di kelas ya. Jadi karena ini adalah perilaku dari sebuah kelas, maka yang akan ditambahkan di sini ya, yaitu state chart diagram untuk kelas itu. Jadi pilih dulu kelasnya, kemudian diklik kanan, lalu state chart diagram ya, pilih state chart diagram. Kemudian untuk menambahkan sebuah status ya, pilih icon status yang ada di toolbox ya, lalu klik pada bagian diagram di posisi yang diinginkan ya. Nah, maka nanti akan tertulis di situ status dari objek tersebut ya. Nah, status atau yang disebut dengan state ya, itu apa? Status atau state itu adalah satu dari seluruh kondisi yang mungkin terjadi pada sebuah objek ya. Jadi kondisi pada objek itu bisa berubah-ubah statusnya, maka status itu menunjukkan kondisi dari objek itu ya. Nah, kemudian status itu memiliki detail. Nah, kita bisa menambahkan detail dari status itu. Misalnya, jika objek berada pada status tertentu, mungkin juga di dalamnya ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh objek itu. Jadi pada satu status tertentu, ada aktivitas tertentu yang dilakukan. Misalnya status penerbangan
sudah dijadwalkan. Statusnya berarti dijadwalkan. Nah, aktivitas yang ada dijadwalkan adalah misalnya untuk cek tanggal secara periodik setiap hari. Ya, karena tadi kan setiap jadwal akan berjalan 60 hari atau kurang lebih 3 bulan, maka setiap hari akan dicek secara periodik. Ya, akan dicek tanggalnya setiap hari ya, untuk melihat apakah jumlah penumpangnya sudah bertambah sehingga nanti pada hari H-nya ya pesawat itu bisa take off, yaitu apabila berjumlah 50 orang penumpang atau lebih. Nah, kemudian di dalam status itu ada state information atau informasi dari status itu. Nah, di sini ada 5 macam informasi yang bisa disertakan di dalam status. Yang pertama adalah activity. Ya, di status tertentu ada aktivitas. Ya. Nah, nanti ini aktivitas ini isinya adalah kumpulan dari action-action atau aksi-aksi. Jadi, aksi yang dilakukan lebih dari satu aksi atau ada beberapa tahapan aksi, itu disebut dengan activity atau aktivitas ya. Kalau orang beraktivitas itu kan banyak aksi yang dilakukan gitu ya. Berangkat kerja misalnya ya, aktivitas aksinya apa? Nah, nanti di situ ada mandi, makan pagi, sarapan, berangkat kerja. Nah, kemudian di dalam aksi itu ada beberapa pilihan ya. Jadi ada entry action, ada exit action, ada event, ada state history ya. Nah, sekarang kita akan lihat activity. Jadi kalau status tadi menunjukkan status dari objek itu, kalau aktivitas itu menunjukkan perilaku dari objek itu dalam menyelesaikan proses di status tertentu. Contoh misalnya sebuah rekening ya. Jika suatu rekening itu ditutup, maka kartu dari pemilik rekening ini akan ditarik oleh pihak bank. Ya, jadi nasabah akan mengembalikan kartu tersebut. Contoh lain, jika penerbangan dibatalkan misalnya, ya, maka perusahaan akan menentukan penerbangan pengganti. Ini contoh dari activity atau aktivitas yang dilakukan ya di perusahaan penerbangan dan di perbankan ya. Nah, aktivitas ini dapat terjadi dalam sebuah status ya, atau bisa disela oleh objek lain yang bergerak menuju ke status yang lainnya juga. Ya, jadi ada istilah disela di sini ya, preemptive istilahnya kalau di sistem operasi ya. Nah, sehingga nanti activity ini akan berada pada sebuah state tertentu. Ya, contoh misalnya di sini ada activity cancel ya, itu pembatalan penerbangan. Nah, di sana ada statusnya, yaitu sebuah aksi ya. Status cancel ini memiliki aksi, yaitu do arrange alternate flight for customer ya. Jadi kalau penerbangan dibatalkan, maka pada saat dibatalkan tersebut, do itu kerjakan pada saat aktivitas pembatalan tersebut, cari alternatif penerbangan untuk customernya atau pelanggannya. Jadi supaya pelanggan itu bisa mendapatkan penerbangan pengganti. Ya. Nah, kemudian untuk entry. Ya. Entry ini artinya perilaku yang terjadi pada saat objek sedang bertransisi ke dalam suatu status ya. Jadi akan menuju ke status tertentu. Nah, ketika mau menuju ke status itu, maka di sini ada aksi ya. Aksi yang terjadi pada saat menuju ke status tertentu ini disebut dengan on entry. Ya, entry masuk berarti aksi ini terjadi pada saat masuk, pada saat
status itu akan dimulai ya. Contoh misalnya sebuah penerbangan sudah dijadwalkan, maka sistem akan menempatkan jadwal ke internet. Nah, menempatkan jadwal ke internet ini terjadi pada saat penerbangan menuju ke status penjadwalan. Nah, jadi nanti gambarnya di sini ada activity namanya scheduled ya, atau scheduled, bahwa penerbangan sudah dijadwalkan. Nah, pada saat mau menuju ke penjadwalan ini ya, bahwa penerbangan itu akan dijadwalkan, maka kirim atau posting ya jadwal penerbangan ke internet ya. Jadi pada saat mau dijadwalkan, diposting dulu ya, kemudian do check current date ya, dicek setiap hari sekarang tanggal berapa ya, di counting sampai 60 hari, sehingga akan bisa diketahui nantinya ya berapa jumlah penumpang dalam setiap penambahan hari tadi itu, sehingga memenuhi penerbangan itu untuk take off atau berangkat ya, yaitu sejumlah minimal 50 orang. Nah, kemudian untuk exit action ya, nah ini bertolak belakang dengan entry tadi ya. Exit ini terjadi pada saat transisi objek keluar dari suatu status. Artinya ketika dia berada di status penerbangan tadi itu terjadwalkan ya. Nah, pada saat selesai gitu ya, apa yang dilakukan? Nah, ini disebut dengan exit ya. Sebagai contoh misalnya mencatat waktu pesawat melakukan landing. Nah, di sini berarti aktivitasnya apa? In flight, artinya pesawatnya sedang terbang. Pesawat yang sedang terbang ini akan landing. Ya. Nah, pada saat landing, on exit-nya adalah akan mencatat ya waktu landing. Ya, record landing time. Ya, jadi saat mulai landing mau mendarat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk pesawat itu mendarat. Ya, ini disebut dengan aksi on exit ya, di aktivitas in flight ya, dalam sebuah penerbangan. Nah, kemudian pada action activity entry atau exit ini bisa terjadi pengiriman event ke objek lain. Ya, jadi aktivitas itu akan menyebabkan terjadinya sebuah event ya ke objek lain. Contoh misalnya, jika penerbangan menunggu sampai lebih dari 4 jam, maka objek penerbangan harus mengirimkan event kepada objek penjadwal penerbangan supaya apa? Dilakukan reschedule. Jadi kalau sudah 4 jam gitu ya, ternyata tidak datang ya, maka penerbangan itu harus dijadwalkan ulang, di reschedule secara otomatis ke hari berikutnya ya. Nah, ini disebut dengan apa? Pengiriman event ke objek lain. Nah, maka pada kasus ini, di aktivitas ini, entry atau exitnya akan diawali dengan simbol karet seperti ini ya, karet seperti ini ya. Jadi do. Nah, kemudian karena ada event yang dikirimkan ya, yaitu reschedule, maka di sini tertulis target titik event argumen ya. Jadi targetnya kemana, event apa yang terjadi, argumen untuk event itu apa, itu ya. Jadi misalnya jadi reschedule, di sini argumennya diisi dengan jam penerbangan ya. Nah, ini kalau kita membuatnya di rational rules, di sini kita bisa lihat spesifikasi dari sebuah aksi ya, lebih detailnya. Nah, ini adalah misalnya terjadi on event ya, kayak gini. When on event. Nah, maka aksinya apa? Nah, tadi misalnya post flight schedule on internet gitu ya.
Lalu ada yang namanya transisi tadi ya. Transisi ini perpindahan dari satu status ke status yang lain ya, menuju ke state yang berbeda. Nah, contoh di sini dari status in flight ya, pesawatnya sedang terbang, kemudian transisinya adalah land ya, yaitu mendarat. Nah, kalau sudah land maka statusnya otomatis ketika sudah sampai di daratan ya, statusnya berubah, yang tadinya terbang menjadi landed ya, sudah mendarat. Nah, cara menggambarkan yaitu dengan anak panah dari state awal menuju ke state berikutnya. Ini state awal, anak panah ke sini ke state yang kedua atau state yang berikutnya. Nah, kemudian bisa juga sebuah state ya, atau transisi terjadi pada state itu sendiri ya, misalnya open ini ya. Jadi ketika menambahkan atau menghilangkan penumpang ya, artinya menghapus penumpangnya, maka ketika itu terjadi ya, penerbangan dalam kondisi kosong, maka dia akan open. Nah, ini artinya state-nya menunjuk kepada status itu sendiri. Nah, kemudian detail dari sebuah transisi ya. Nah, tadi sebutkan event itu adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya transisi ya. Ada sebuah kejadian, nah kejadian itu yang menyebabkan terjadinya transisi. Misalnya, ketika suatu event terjadi yaitu remove passenger, nah maka di situ ada argumen yang diperlukan yaitu nama dari passenger ya. Ketika penumpang yang membatalkan ya, siapa penumpang yang membatalkan itu, yaitu namanya itu siapa ya. Nah, maka di sini ya, ketika sudah penuh di sini status full ini, kemudian menuju ke status open lagi ya. Tadinya sudah penuh 50, kemudian ada satu yang membatalkan jadi 49. Nah, maka statusnya berubah lagi menjadi open ya, supaya bisa ditambah satu lagi ya, karena remove passenger ya. Nah, ini transisinya adalah remove passenger ya, menghapus penumpang, jadi tinggal 49. Nah, ketika terjadi open kemudian nanti passengernya bertambah lagi satu ya, full penuh, maka pesawat akan take off ya. Nah, ini materi hari ini ya. Mungkin ada yang akan ditanyakan, silahkan. Jika ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di live chat ya.
Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan atau diskusi, saya akan akhiri materi pada hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat, dan jika materi hari ini bermanfaat silahkan Anda like. Jangan lupa untuk subscribe ya, bagi yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila ada kuliah Rekasa Perangkat Lunak 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan.